Selamat datang di Sayuga Institute dan di Kopi Malabar 22. Hari ini kita akan mendiskusikan dengan temanya adalah masyarakat adat di wilayah frontier dengan kasus khususnya adalah wilayah Papua. Hari ini kita punya 3 pembicara atau narasumber. Yang pertama adalah Bang Franky Samperante dari Pusaka. Yang kedua adalah Ibu Devi Anggraini dari Perempuan Aman, dan yang ketiga adalah Bang Emil Olakleden dari YMKL. Bung dan Mbak narasumber, boleh silakan mengambil tempat duduk yang nyaman di depan sini. Oke, teman-teman, diskusi hari ini adalah sebetulnya rangkaian atau serial diskusi yang tema besarnya merupakan gerakan adat di Indonesia masa ini. Dan ini akan terdiri dari 4 sesi diskusi, dan kemarin kami sudah melangsungkan diskusi sesi yang pertama dengan tema besar dinamika perjalanan gerakan masyarakat adat di Indonesia dengan 2 narasumber, yang seharusnya 3. Ada 2 narasumber, yaitu Girianto, yang kedua adalah Bang Tandiono Power, dan yang ketiga namun berhalangan hadir adalah Ibu Ruka Simbolongi dari Aman. Sedikit meringkas dari hasil diskusi yang kemarin itu terdapat 2 tema besar yang dibawakan oleh Bung Geger dan juga Bung Power. Yang pertama adalah tentang indigenitas sebagai bentuk perlawanan dari pemagaran yang dilakukan oleh negara, dan juga yang kedua adalah tentang hukum rakyat. Jadi jika saya boleh menyampaikan sedikit ringkasan dari hasil diskusi kemarin adalah tentang bagaimana indigenitas itu sebagai artikulasi melawan enclosure atau pemagaran, yang itu juga mengandung strategi tapi juga memiliki dilemanya sendiri. Bentuk strateginya adalah ada 2, yaitu yang pertama dengan menggunakan identitas masyarakat adat, itu kita bisa menggalang solidaritas transnasional maupun solidaritas yang bentuknya lebih lokal. Dan yang kedua adalah tentang bagaimana itu sebagai strategi untuk mendorong misalnya politik pengakuan untuk bisa menegaskan kembali wilayah kelola maupun wilayah adat dari masyarakat adat. Tapi hal itu juga dilematis. Itu kami mencatat ada beberapa poin, bahwa yang pertama, melalui gerakan tersebut yang diakomodir oleh kebijakan itu ruangnya masih sempit, misalnya masih terbatas pada batas hutan adat, tapi belum merambah pada ranah yang lebih dalam, seperti misalnya bagaimana akses masyarakat adat ke hutannya, atau akses para perempuan dari adat untuk mengakses pangan atau misalnya obat-obatan di hutan. Yang selanjutnya adalah mengenai dilema identitas, bahwa pembedaan antara identitas masyarakat adat dengan masyarakat sipil atau yang bukan bagian dari masyarakat adat itu memiliki potensi segregasi, dan itu oleh aktor seperti misalnya negara atau korporasi yang melakukan pemagaran itu justru digunakan sebagai bara untuk menyalakan atau untuk terus mengadakan konflik-konflik horizontal atau gesekan antara sesama masyarakat sipil. Dan dilema yang selanjutnya adalah dilema spasial, bahwa kerangka ruang adat masyarakat itu berada dalam kerangka spasial yang mengikuti lagi-lagi logika negara bangsa, yaitu dengan penetapan batas-batas yang tegas. Ketika sebelum adanya negara, batas masyarakat adat itu tidak sejelas seperti yang tertera di peta, tapi ditandai oleh semisalnya sungai atau jenis-jenis pohon tertentu atau jenis-jenis hewan tertentu. Nah, kemudian salah satu tawaran yang ada dari diskusi yang kemarin adalah mengenai pendidikan hukum rakyat. Ini salah satu yang ditawarkan oleh pembicara kedua, yaitu Mas Tandiono Power, tentang bagaimana pendidikan hukum rakyat ini bisa digunakan untuk membentuk subjek yang sadar, kemudian juga untuk mengorganisir. Jadi perlawanannya itu punya ketahanan dan semangat yang lebih lama dan yang lebih membara. Oke, itu sekian ringkasan dari diskusi kemarin.
Nah, kita masuk ke sesi hari ini. Sedikit tentang judulnya. Judul sesi kedua hari ini adalah Masyarakat Adat di Wilayah Frontier dengan kasus khususnya Papua. Kenapa menggunakan istilah wilayah frontier dan kenapa Papua? Bahwa kami menganggap istilah frontier itu kan digunakan oleh negara-negara imperial untuk melihat wilayah yang mereka anggap ini masih wilayah yang jauh, wilayah yang kosong di sudut, dan itu bisa dieksplor lagi entah untuk pertambangan atau untuk pengembangan ekonomi. Nah, kemudian karena ini terdapat anggapan bahwa itu adalah wilayah kosong, akhirnya mereka dengan semena-mena masuk untuk mengambil seluruh sumber-sumber agraria yang ada di wilayah itu. Dan yang kemudian adalah meski Indonesia sudah merdeka atau mendeklarasikan merdeka tahun 1945, tapi rasa-rasanya masih sulit untuk lepas dari cengkraman-cengkraman kolonial maupun emporium yang pada waktu itu mencengkram Indonesia. Makanya di diskusi hari ini kita mencoba berangkat dari memandang bagaimana Papua yang saat ini juga masih merupakan wilayah frontier, yang itu bisa dianggap sebagai wilayah frontiernya mungkin negara-negara barat sebagai pusat emporium maupun Indonesia yang melihat Papua sebagai frontier, bukan hanya karena dia berada di ujung timur, tapi juga bagaimana pemerintah dan korporasi itu merampas hutan adat, merampas tempat hidup masyarakat di sana karena menganggap ini belum potensinya belum dimanfaatkan secara ekonomis. Sekarang kita kembali menyapa 3 pembicara yang sudah ada di depan. Dengan tema hari ini, kita mencoba membicarakan tentang salah satunya adalah bagaimana pilihan-pilihan artikulasi dan aspirasi masyarakat adat sebagai subjek dalam perlawanan dan perjuangan. Apakah aspirasi itu sudah sejalan dengan artikulasi gerakan masyarakat adat yang diwakili oleh para pendamping, organisasi pendamping seperti misalnya di sini ada Perempuan Aman, ada YMKL, dan juga ada Pusaka. Dan apakah keputusan pilihan-pilihan itu juga memiliki konsekuensi pada pilihan-pilihan politik seperti misalnya jenis-jenis gerakan yang dilakukan, apakah itu hanya akan berhenti pada misalnya pengakuan atau dia akan juga semakin jauh lagi misalnya dengan mendorong pengorganisasian kembali tata ruang maupun spasial seperti misalnya pemetaan partisipatif. Kita langsung saja ke pembicara yang pertama, yaitu Bang Angki yang akan membicarakan tentang ekonomi politik atau sebagai pengantar juga diskusi kita hari ini. Bang Angki, silakan. Terima kasih Wida yang sudah memberikan kesempatan kepada saya juga teman-teman di Sayogyo Institute ya untuk diskusi menarik ini. Sudah lama saya nggak ikut ini seperti ini, utamanya di seputaran Jakarta dan Bogor ya, dan sehingga saya berusaha untuk bisa datang karena dan saya lihat pesertanya juga cukup beragam dari teman-teman aktivis CSO maupun gerakan masyarakat adat ya. Jadi saya akan menyampaikan, ini panitia sudah siapkan pertanyaan, jadi kita menjawab pertanyaan. Nah, tadi si siapa namanya ini Wida menjelaskan tentang pemahaman mereka tentang daerah frontier ya. Saya juga di halaman pertama ini menjelaskan sedikit tentang pemahaman soal daerah frontier ya. Bisa di next, bisa lanjutkan. Nah, ini siapa yang ininya ya? Oke, nah jadi seperti begini, ini saya ambil dari si Anasing dengan risetnya yang saya kira banyak sekali di Indonesia, tapi riset tentang daerah frontier dan friksi itu pertama kali saya kira dikeluarkan dari riset beliau di Kalimantan Selatan ya. Nah, menurut beliau kira-kira begini, daerah frontier itu wilayah yang terpencil, memiliki populasi sedikit, seringkali menjadi titik pertemuan antara kapitalisme global dan kehidupan masyarakat yang masih tradisional lah. Nah, yang mana aktor global berkepentingan itu melakukan akumulasi dan ekspansi kapital
dilakukan dengan cara legal melibatkan negara maupun dengan cara-cara merampas tanah dan kekayaan alam dan menghancurkan sistem sosial setempat. Ini cara-cara yang sering kita sebut cara ilegal ya. Dan melibatkan para aktor lokal dan aktor lokal lainnya. Yang saya maksud sini bukan hanya pengusaha daerah atau pejabat di daerah, tapi juga ada aktor-aktor non formal yang terlibat dalam proses-proses akumulasi kapital ini ya. Nah, biasanya kalau di Papua mereka sebut penghubung. Nah, itu salah satu contohnya, termasuk kekuatan lokal setempat, misalnya seperti lembaga adat yang selalu memberikan legitimasi dalam proyek-proyek ekspansi kapital seperti ini, yang mana akses atas keadilannya buruk. Nah, kira-kira begitu gambaran dari si Anas Singh. Dan menurut saya dalam konteks Papua, mungkin menurut saya ya, jadi bukan hanya ditempatkan sebagai daerah frontier oleh negara ini maupun penguasa modal, tapi persisnya seperti daerah koloni baru. Jadi, dan itu dipraktekkan dengan cara-cara kolonial untuk menguasai daerah ini. Nanti saya perlihatkan di slide seterusnya ya. Nah, ini contoh di daerah frontier sebenarnya diceritakan oleh Anas Singh, bagaimana pertemuan antara penguasa modal yang dari transnasional korporasi maupun yang ada di nasional dan di tingkat lokal yang difasilitasi oleh pejabat. Bahkan kalau kita lihat di sini itu melibatkan presiden saat itu ya, yaitu Joko Widodo, dan ini terus diwariskan kepada pemerintah saat ini Prabowo. Jadi dalam kasus PSM Merauke misalnya, jelas-jelas Menteri waktu itu Bahlil dengan Menteri Investasi Hilirisasi yang memfasilitasi para pemodal baik dari luar maupun yang lokal untuk kepentingan dalam hal perolehan lahan ya, melalui kebijakan tentunya, dan juga perolehan lahan di lapangan ya. Dan nah di sini semua orang-orang yang ada nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Selanjutnya, nah ini pandangan si Peluso dan teman-teman terkait bagaimana cara-cara mereka mengambil tanah dan sumber kekayaan alam di sana, yang kita juga kenal sebagai perampokan alam, di mana negara itu menggunakan ketentuan kebijakan, kemudian mengembangkannya dan membentuk sehingga kemudian semua diterima baik oleh masyarakat maupun pejabat setempat terkait dengan perolehan hak atas tanah, tentunya dengan menggunakan kekuatan hukum, kekuatan, dan di Papua yang paling menonjol adalah kekuatan militer, utamanya sejak tahun 1960-an pasca aneksasi Papua ya. Nah, yang juga menonjol saya kira itu di bagaimana negara membentuk lewat peraturan yang kemudian kita kenal sistem zonasi ya, seperti yang dijelaskan oleh Peluso, di mana ada pembagian di seluruh kawasan hutan ditetapkan sebagai hutan negara dan juga tanah negara, kemudian dibagi-bagi menurut sistem zona atau lewat pendekatan tata ruang sekarang ini. Kalau dulu tata guna hutan kesepakatan, sekarang lewat RT/RW ada fungsi budidaya, ada fungsi lindung, kemudian di kawasan hutan dibagi-bagi, ini hutan hutan produksi, ini hutan produksi konversi, ini hutan lindung, ini hutan konservasi, ini tempat budidaya untuk usaha-usaha pertanian dan seterusnya ya, dan juga bisa dikonversi. Jadi negara lah yang menentukan itu. Negara juga punya otoritas untuk menentukan siapa yang boleh memanfaatkan sumber daya di sini maupun siapa dan bagaimana melarang masyarakat punya akses terhadap tanah dan kekayaan alam di situ. Nah, gambar di sebelah ini gambar peta terkait dengan kawasan hutan yang ada di Papua dan tanah-tanah dan hutan yang sudah dikonversi untuk kepentingan usaha perkebunan, pertambangan, dan seterusnya. Jadi ini menunjukkan sebenarnya, dan ini menjadi dasar dari negara maupun banyak pihak di sana dalam mengembangkan usaha-usaha. Sementara masyarakat Papua, orang asli Papua, ya
terpaksa ikut dengan sistem ini ya. Nah itu. Seterusnya, nah ini saya kira kita semua tahu bagaimana power eksklusi itu bekerja di sini. Ya, mereka saat ini saya kira dalam kasus PSN di mana-mana termasuk di Papua itu mereka menggunakan undang-undang cipta kerja dan berbagai peraturan turunannya, peraturan pemerintah, peraturan presiden untuk memutuskan dan termasuk memberikan kemudahan terhadap proyek-proyek ini. Juga mereka menghadirkan penguasa-penguasa setempat sebagai alat untuk melegitimasi proyek-proyek ini. Seterusnya. Nah, saya kira yang membedakan mungkin di daerah lain selain di Papua adalah adanya militerisasi ya, operasi militer. Nah, ini selalu didahului tahun 60-an sebelum aneksasi terjadi, ada peristiwa politik yang penting dan itu dimulai dengan operasi militer. Menghancurkan utamanya kehidupan masyarakat di sana ya, dan bahkan orang asli sendiri. Nah, saat ini itu pun masih terjadi. Jadi katanya operasi militer sudah tidak ada lagi daerah operasi militer. Tapi dalam praktik sampai saat ini kita masih bisa lihat. Jadi itu tadi yang saya mau tegaskan soal daerah koloni baru, karena di sana ada intensi negara untuk menghancurkan orang asli Papua, termasuk untuk kepentingan merebut wilayahnya. Seterusnya, nah ini saya kira hanya gambaran saja bagaimana perkembangan korporasi dan izin-izin yang ada di sana. Kalau kita lihat data ini, peta ini dan tabel ini, grafik ini, itu jumlah industri pertambangan, izin usaha pertambangan jauh lebih besar ya, dan jumlah korporasinya banyak, tapi di yang terluas wilayahnya itu adalah HPH ya. Ini secara berturut-turut kemudian kita lihat ada perkebunan sawit, ada hutan tanaman, industri dan seterusnya. Nah, dalam konteks kebijakan kita termasuk dengan undang-undang cipta kerja yang ada dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan batas maksimum penguasaan tanah di Papua itu tidak berlaku. Jadi kalau saya lupa pasalnya berapa terkait dengan PP kehutanan, itu disebutkan di Papua itu semua ditambahkan 2 kali lebih besar dari daerah-daerah lain. Tapi dalam prakteknya seperti korporasi yang saya tunjukkan dengan Jokowi tadi, mereka kalau menurut data kita ini Fangiano Family itu sudah lebih dari 300.000 hektar menguasai lahan pertanahan. Sekarang juga mereka karena ada multi usaha kehutanan, mereka juga sudah bisnis karbon. Jadi sudah melampaui apa yang kita sebut sebagai batas maksimum. Nah, tapi ya pemerintah mungkin gimana karena mereka tidak mau tahu. Padahal kita cukup tegas saya kira dengan undang-undang pokok agraria bahwa ada batas maksimum terkait dengan penguasaan tanah, tapi di sana itu tidak berlaku. Seterusnya ini saya sedikit mau ini peta ini sebenarnya hampir mirip sebelumnya, cuman ini lebih menggambarkan. Saya mau kasih tahu sedikit tentang proyek strategis nasional Merauke dalam hal pengembangan kawasan pangan dan energi. Kalau kita lihat gambaran peta ini, mereka membagi tanah-tanah di Kabupaten Merauke itu menjadi 5 bagian atau mereka sebut zona, dan semua zona itu diisi oleh izin-izin untuk usaha perkebunan tebu khususnya dan rencana pengembangan bioetanol sebagai energi baru. Kemudian proyek cetak sawah baru seluas 1 juta hektar. Dan kalau kita total hampir sekitar 2 juta hektar sekian tanah di kawasan ini untuk pengembangan kawasan pangan dan energi, dan itu artinya sebagian dari luas wilayah administrasi Kabupaten Merauke. Jadi teman-teman bisa membayangkan betapa luasnya proyek itu. Tentunya ini tadi karena diikuti dengan ekspansi kapital ya. Seterusnya. Nah, kami menyebutkannya kalau kita membandingkannya sejak tahun 2010 ketika Merauke ditetapkan sebagai salah satu kawasan untuk pengembangan serupa dengan PSN pangan energi, yaitu Merauke Integrated Food and Energy Estate. Ini yang kita sebut sebagai sacrifice zone. Kalau di sana itu katanya killing zone.
Nah kalau di sini tuh di Merauke itu sacrifice zone sekaligus killing zone juga, karena menurut Pak Made jumlah serdadu terbanyak di Papua itu ada di sini, di Kabupaten Merauke. Jadi dari operasi-operasi militer itu di sini. Kalau kawan-kawan sudah ke Merauke, itu bisa lihat di sepanjang jalan dari kota Merauke menuju Bovendigul, setiap 15 km sampai sekarang masih ada pos tentara. Jadi itu semacam security checkpoint seperti dulu, tapi sekarang sudah tidak seseram dulu. Tapi bisa dilihat setiap 15 km pasti ada. Ya, itu sampai di Kerom sana. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman-teman, ini di Merauke, orang-orang Malin Anim itu mereka punya namanya tempat penting. Jadi tempat penting itu tempat sejarah, tempat sumber pangan mereka, tempat mereka mencari, tempat-tempat kawasan yang dilindungi oleh mereka. Yang kemudian waktu itu teman-teman WWF ini membuat peta-peta tempat penting. Dan ya, bagi masyarakat adat, tempat penting ini ya bukan hanya seperti properti. Seperti properti artinya kapan-kapan kita bisa bikin kebun, kapan-kapan kita bisa tebang kayunya. Nggak bisa begitu, karena ini ada hubungan juga dengan keyakinan, ya, spiritualitas yang hidup di mereka. Jadi penghancuran tempat penting berarti bukan menghancurkan secara fisik, tapi juga psikis mereka. Nah, seterusnya, mau saya mau tampilkan peta tempat penting itu karena disitulah proyek PSN tadi itu menghancurkan tempat-tempat penting itu. Artinya ya itu akan menghancurkan mereka bukan hanya secara fisik tapi psikis mereka, ya. Nah, penghancuran ini tentu kemudian yang kita kenal dengan keratakan metabolik, ya, penghancuran sumber-sumber kehidupan mereka dan semua itu ada hubungannya dengan kehidupan lingkungan dan seterusnya, ya. Dan kita bisa lihat dengan adanya keretakan metabolik, ya, sekarang itu kita menimba bencana di sana. Seringkali terjadi banjir, kebakaran, kekeringan, karena daerah ini dengan daerah yang sering dikenal dengan muson forest. Jadi daerah yang keringnya itu terlalu panjang, sehingga kalau kita lihat lanskap hutannya agak berbeda dengan daerah lain di utara ataupun daerah lain di Indonesia, ya. Nah, jadi rentan ketika ada metabolik lewat misalnya deforestasi, kebakaran hutan dan proyek-proyek ekspansi kapital, tentunya menghancurkan kehidupan mereka. Lanjut. Nah, juga mereka punya cara hidup sendiri. Kebanyakan mereka berburu, meramu hasil hutan, dan adanya proyek-proyek ini menggusur tempat-tempat ini. Seterusnya, nah, yang menarik sebenarnya terkait dengan PSN Merauke maupun dengan proyek-proyek pengembangan kapital di sana, ada banyak inkonsistensi negara maupun korporasi dalam hal misalnya penerapan daripada prinsip FPIC. Jadi bagaimana masyarakat boleh bebas menentukan pembangunan, ya. Tetapi kita lihat di sana, saya katakan tadi, daerah operasi militer, dan ya masyarakat tidak punya indeks demokrasi kita, ya, terkait dengan kebebasan berpendapat. Papua paling setahu saya sampai dua tahun lalu itu paling tinggi, ya. Jadi kita bisa lihat dalam banyak kasus mereka ditangkap karena berbicara sesuatu yang kritis terhadap negara ini, ya, bahkan bukan hanya ditangkap tapi mengalami kekerasan, sehingga ketika mereka proyek-proyek ini datang itu tidak ada yang protes, ya. Bahkan di proyek PSN di mana Haji Isam sudah menggusur lahan lebih dari 11.000 hektar, itu masyarakat adat sampai sekarang pun masih belum bisa bicara langsung, ataupun juga mereka mengatakan dengan cara dengan penuh kekhawatiran, ya, karena takut nanti pasti akan ada apa-apanya. Nah, juga seterusnya kita bisa lihat terkait dengan perlindungan lingkungan dan konsistensi dengan penerapan RT/RW. Nah, ini perkebunan tebu. Ini gambar yang di tengah. Menurut pemerintah, mereka mengeluarkan kebijakan soal moratorium kawasan hutan.
Dan sebagian wilayah ini yang warna hijau coklat ini agak kehitaman dan abu-abu ini kawasan konservasi, kawasan lindung dan daerah gambut, ya, daerah gambut. Tetapi proyek ini ada di situ. Nah, juga kita bisa lihat paling kiri sana ini Pak Dodo yang paling tahu karena mereka yang dulu membantu orang suku Yei. Terus yang warna kuning itu wilayah adat daripada suku Yei. Tapi proyek ini ada di sebagian besar dari suku Yei, sekitar 350.000 hektar mungkin ada di wilayah adat suku Yei. Tapi orang Yei tidak pernah ditanyakan atau diminta persetujuan mereka terhadap proyek-proyek ini. Selanjutnya, teman-teman, nah, menurut saya kami semua mengatakan bahwa genosida sedang terjadi di sana, ya. Dan kita bisa yakinkan bukan hanya intensi politik, operasi militer yang berlangsung daerah itu, tapi dari angka-angka ini bisa kita tahu ya. Di Kabupaten Merauke itu menurut data statistik, jumlah penduduknya 243.722 orang jiwa, ya. Tetapi di Merauke itu mungkin orang Malin Anim hanya sekitar 30%, ya. Ada riset yang mengatakan itu, dan mereka itu hidup di 15 distrik yang saya sebutkan tadi yang masih kelihatan tempat-tempat pentingnya itu. Sementara sebagian besar sekitar 70% itu ada di perkotaan dan di daerah transmigrasi. Di sana memang daerah transmigrasi yang luas itu sudah sejak zaman Belanda sudah ada. Makanya ada dibilang Jamer. Itu Jamer itu singkatan dari Jawa Merauke. Jadi kalau kalian ke sana bisa lihat banyak sekali orang Jawa di sana. Jadi kalau mau makan apa itu? Pecel ada selalu di sana. Nah, jadi 30% itu ada di daerah itu sekarang, ya. Nah, bisa dibayangkan kalau proyek itu berjalan dan menghadirkan jutaan orang ke sana, orang Malin akan habis, ya. Terjadi depopulasi dan seterusnya akan terjadi genosida. Nah, itu yang semua kita mengkhawatirkan itu, ya entah bagaimana. Kita sedang mengupayakan sebenarnya melakukan upaya litigasi, ya, menggugat kejahatan negara ini yang dipimpin oleh Prabowo, tapi sampai saat ini kita masih belum lihat peluang hukumnya di internasional, ya. Kita mau menggunakan bagaimana International Crime Court bisa seperti kasusnya Bolsonaro di Brazil, ya, ketika menghancurkan kehidupan orang asli di sana. Seterusnya, nah, meskipun demikian saat ini di Papua utamanya di tingkat basis ada yang mereka sebut gerakan salib merah. Ini cukup meluas, jadi di batas-batas tanah yang sudah diklaim oleh perusahaan mereka datang ke situ, kemudian memancang salib yang dicat warna merah, dan mereka melakukan ritual-ritual untuk menegaskan bahwa itu tanah masih berhubungan dengan kehidupan mereka, leluhur yang diwariskan oleh leluhur mereka, tapi tidak lupa mereka tancapkan bendera merah putih juga katanya, supaya tidak dituduh sebagai gerakan separatis. Tapi sebenarnya ini gerakan perlawanan pembebasan mereka, ya. Dia tulis juga di situ MK35, karena banyak di sana, ya, gitu, pakai usul separatis sudah bisa kena mereka. Nah, bukan hanya di batas-batas tanah, tapi di kampung-kampung mereka juga menancapkan itu. Gerakan ini, ya, jelas gerakan tanding untuk menolak proyek-proyek skala besar ini, menolak proyek-proyek perluasan kapital yang akan merampas dan menghancurkan kehidupan mereka. Seterusnya, ini yang terakhir saya kira. Nah, mereka juga sampai ke kota-kota, ya, termasuk ke Jakarta ini, di depan Istana Presiden, mereka mengatakan melawan kebijakan proyek strategis nasional ini maupun proyek-proyek kapital yang berlangsung di sana, dan juga bersama teman-teman solidaritas lain bersekutu bersama membangun sekutu-sekutu strategis untuk melawan situasi ini, ya. Karena menurut kami tidak cukup hanya orang-orang kampung tadi yang bisa menyelesaikan masalah, tetapi adalah kekuatan bersama. Saya kira itu
Terima kasih, mudah-mudahan terjawab pertanyaannya. Iya, terima kasih Bang Angki. Nanti kalau belum terjawab kita sambung ke sesi ngobrol-ngobrol setelah ini. Secara sedikit meringkas mungkin ya, Bang Angki sudah dengan sangat baik menjelaskan bagaimana kondisi ekonomi, politik, dan juga kondisi penghancuran yang saat ini terjadi di salah satu wilayah frontier, yaitu di Papua, yang saya yakin beberapa juga sedang terjadi di wilayah-wilayah lain di Indonesia. Kemudian yang ingin saya garis bawahi adalah tentang bagaimana apa yang terjadi di Papua saat ini adalah bentuk-bentuk perampasan, dan yang paling mengerikan adalah salah satu bentuk mengarah ke genosida. Dan cara aktor-aktor seperti negara maupun korporasi melakukan genosida ini tidak hanya dengan bentuk misalnya pengerahan aparat militer atau pengerahan kekerasan-kekerasan yang terlihat oleh fisik, tapi juga dengan bagaimana mengganti pekerjaan-pekerjaan tradisional, kemudian menggeser pangan-pangan dan juga adat yang dilakukan oleh masyarakat Papua dengan hal-hal baru, hal-hal yang tidak dekat dan hal-hal yang tidak berakar dari kehidupan masyarakat Papua.